Kita hidup berdampingan dengan makhluk tak kasat mata. Bersama saya, Dea, akan berbagi cerita. Malam ini kita sudah kedatangan narasumber kita yang punya banyak pengalaman mistis. Selamat malam Mas Yece. Selamat malam dia. Apa kabar nih Mas? Ya baik. Mas Yece ini kesehariannya ngapain aja sih Mas? Sementara ini bantu usaha ikut orang tua. Ya, baru ini dulu pertahanannya ini. Oke, Mas. Ya. Apa yang mau diceritain Mas? Ada satu nih Dek. Aku punya pengalaman waktu naik gunung di Gunung Lawu. Itu bulan Agustus tahun 2021 kemarin. Ini kisahnya ini ngena banget, mungkin sampai seumur hidup bakal jadi pelajaran berharga bagi aku sih. Karena aku itu sebenarnya orang yang agak kurang percaya sama hal yang namanya mitos. Kita tahu sendiri di setiap daerah itu punya mitosnya masing-masing, termasuk di gunung. Mitos itu pasti berlaku. Aku berangkat dari pikiran yang nggak begitu ngerti soal mitos, nggak begitu yakin soal mitos. Karena pengalaman ini, aku jadi memahami lah, ternyata ya kita ini hidup berdampingan dengan mitos. Aku punya salah satu cerita. Di sini sebenarnya agenda ini kita nggak rencanakan ya, karena kita baru nongkrong sih. Waktu itu aku bertiga lagi main tempat temanku, salah satu temanku namanya Bintang. Dia juga ikut di pendakian ini. Di sini aku kenalkan temanku, satu namanya Bintang dan satu lagi namanya Dio. Kita optimis sih, waktu itu memang benar-benar optimis. Memang waktu itu agenda mendadak. Kita juga ya lah, ini aja ngobatin kerinduan naik gunung lah. Tanpa pikir panjang, tanpa ini persiapan dadakan, semuanya serba mendadak. Termasuk soal uang aja kita ya dadakan aja, saininya aja gitu. Berangkat dari itu. Nah, kita sebelum berangkat itu ya kita carilah soal gunung ini, informasi gunung ini, termasuk waktu itu kan ya sampai sekarang sebenarnya masih COVID kan. Jadi segala persyaratan yang harus naik gunung gimana, kita juga itu mendadak semua. Karena waktu itu hari Jumat, kita memutuskan berangkat hari Sabtu. Jadi aku selesai kerja, aku bilang ke teman-temanku aku selesai kerja, kita berangkat ya. Oke, gitu kita berangkat. Akhirnya di hari Sabtu itu berangkat sekitar jam 11 siang. Kita perjalanan, kita juga belanja juga untuk keperluan. Itu sampai di base campnya itu Gunung Lawu sekitar jam 4. Aku mendaki sama teman-temanku itu di Cemoro Kandang. Treknya Cemoro Kandang. Nah, memang kita awalnya ini nih, waktu browsing memang kita baca-baca sih, disarankan untuk mendaki itu jangan berjumlah ganjil. Sedangkan kita ini kan bertiga, optimis aja sih, kita saling optimisin, masing-masing optimis. Yuk, nggak apa-apa yuk, paling sampai sana juga ketemu pendaki lain gitu. Celutuk temanku satunya. Aku juga pede aja karena temanku yang Dio, dia bercerita kalau dia pernah naik gunung di Gunung Lawu, tapi beda trek. Dia lewat itu Cemoro Sewu. Kalau kita ini mau mendakinya di Cemoro Kandang. Yang kita browsing lihat itu memang treknya hampir sama sih, jalannya hampir sama. Makanya si Dio ini bisa memperkirakan, oh ini kalau misalnya kita di pos 1, kalau di Cemoro Sewunya ini kita sampai di sini nih gitu. Makanya optimis aja kita berangkat. Singkat cerita kita udah sampai di sana, persiapan udah bawa
yang harus kita bawa dan yang udah ditinggal aja gitu. Juga ada kesalahan aku karena sebenarnya aku bawa mantel yang tebel, tapi karena mungkin aku ngerasa terlalu berat, aku tinggalin, aku bawa plastik, yang mantel plastik gitu kan. Kita semua bertiga malahan pakai mantel plastik biar enteng gitu. Kebetulan bulan itu bulan apa? Bulan Agustus. Nah, bulan Agustus kan pas musim hujan ya. Iya, salah pas ya. musim pas musim hujan. Tapi kita optimisnya karena beberapa hari itu terang. Nah, yaudah oke, kita berangkat aja gitu. Sampai di sana udah kita mulai persiapan, kita daftar. Masnya bilang, bertiga aja mas. Iya mas. Oh ya wes. Oke, kita akhirnya berangkat. Kita mulai berangkat itu jam 4:12 lah, sekitar jam segitu. Mulai mendaki, cuaca cerah sih, cerah. Nggak ada yang aneh, nggak ada yang mengganggu kita. Kita lancar aja. Tapi kita tetap berangkat dengan pemikiran bakalan ketemu sama pendaki lain kok. Nanti di jalan kita gabung aja biar jumlahnya genap. Mindset kita seperti itu terus, mulai dari base camp sampai sepanjang perjalanan gitu terus. Nanti paling juga ada yang bakalan naik lagi gitu. Karena lihat tadi di base camp itu banyak motor-motor juga, mikirnya gitu. Tapi sepanjang perjalanan yang kita temui itu malahan pendaki yang mau turun, banyak pendaki yang mau turun. Ya kita mulai jalan-jalan. Enggak berapa lama, jam 5-an itu cuaca udah mulai agak gelap, terus wah nih kok naik udan ya, enggak lah aku gitu. Sepanjang perjalanan temanku yang Dio ini dia yakin aja lah, kok deket sampai sana toh udah pos 1, naik lagi bentar paling sekitar 1,5 jam apa 2 jam udah nyampe pos 2, dia bilang gitu. Oh ya besar. Oke, kita jalan. Posisi waktu itu teman aku yang namanya Bintang itu dia paling depan, Dio yang ada di tengah, aku yang paling belakang. Memang formasinya seperti itu supaya aku jagain si Dio karena dia gemuk. Kalau si Bintang dia bisa jadi penunjuk jalan. Nah, karena cuaca udah mulai mendung, udah mulai ini, kita udah jalan terus aja. Kita mulai istirahat di situ, akhirnya sampai di pos 1. Nggak ada yang aneh. Kita rehat sebentar, rokok-rokok, terus duduk-duduk. Tapi kenapa kok tiba-tiba itu ada petir, tiba-tiba terus jadi gelap, mulailah gerimis. Duh, malah gerimis sih piye gitu. Saya nganteni gitu. Biar agak reda dulu. Mulai dari situ perasaan udah agak menyelimuti kok. Hawanya gak enak ya. Kok tiba-tiba itu dari pos 1 di dalam itu kita kan gak masuk di pos 1-nya karena memang pos 1 itu bentuknya utuh, cuma atapnya itu kan lubang-lubang jadi air hujan tetap bakalan masuk. Dan juga di dalam pos 1 itu kotor banget, banyak sampah, banyak sampah. Kita di depannya aja sih. Mulai dari situ sambil masih ada harapan untuk nunggu ada pendaki lain, tapi kan pendakian itu tutup jam 5, sedangkan kita ini bisa dibilang kloter terakhir. Gak mungkin dong ada yang naik lagi. Kita mulai ini karena mungkin takutnya kalau sampai atas itu terlalu malam, kita memutuskan untuk udah jalan aja lah pakai mantel itu aja tadi, plastik. Oke, kita mulai jalan. Hujan itu bukannya makin reda, tapi malah makin deres, makin kencang hujannya. Angin juga tiba-tiba langsung kayak badai gitu, mulai jalan mulai kayak badai. Dari badai itu mulai melemahkan mental kita bertiga, terutama teman aku yang Dio ini yang ada di tengah-tengah. Sepanjang perjalanan dia mesti bilang gini, sampai situ aja gampang, aku tahu, berdasarkan gitu. Padahal dia kan dari trek yang lain, bukan dari trek yang ini gitu. Mulai jalan kita mulai banyak break
sedikit-sedikit mulai break karena si Dio ini tiba-tiba langsung berubah jadi lelah banget rasanya. Dia kan ngerokok terus gitu, walaupun gerimis tetap dia ngaruh rokok. Wis deh, si Bintang bilang, wis deh rasa ngerokok sih, engkau ndak malah awakmu rakuan nafas sih. Dia bilang nggak apa-apa, iki kan ben aku tetap anget. Aku hanya diam aja di situ posisi, aku udah diem, udah aku ngikutin aja karena yang memang banyak bercerita mereka berdua yang di depan ini. Entah berapa lama, makin derasnya hujan, makin kencangnya, itu mulai kayak longsor gitu. Jadi di tengah trek itu longsor sendiri gitu. Posisi kita pun kita nggak bisa ngelewatin jalan itu gitu, karena makin kencang makin deres sampai ada batu yang sebesar ini gitu. Batu itu tiba-tiba jatuh gitu, ngikutin arus itu, ngikutin alur air. Awas sama batu gitu. Si Bintang itu masih bisa melangkah. Si Dio ini yang dia nggak bisa sigap karena mungkin juga besar dianya. Kena batu itu dia mulailah jatuh, mental mulai down. Kita nggak bisa ini, akhirnya kita istirahat dulu. Sepanjang perjalanan itu rasanya hanya jalan 5 menit, istirahat setengah jam rasanya. Jadi selama itu gitu, sampai kita menggigil kedinginan karena saking dinginnya itu. Banyak banget pemberhentian gitu, hanya untuk mulihin mentalnya si Dio juga. Sampai mulai kita jalan-jalan sedikit demi sedikit, sampailah kita di satu tempat. Jadi itu jalannya itu modelnya menikung gini, tapi di sebelah itu kayak ada pita garis polisi. Nah, ditutup gitu. Entah mungkin itu dulu pernah jadi trek jalan pintas, kita juga nggak paham karena gelap banget. Itu gelap banget dan nggak kelihatan apa sih. Wong lampu senter aja nggak bisa nembus sampai ke situ gitu. Disenterin pun tetap seperti biasa. Guys, kita berhenti di sini dulu. Tuh, kita ngopi-ngopi aja sambil buka flashlight untuk nutupin dari hujan itu. Kita masak, kita duduk-duduk. Mulailah dari situ nggak ada omong-omongan sama sekali, hanya sedikit-sedikit. Si Bintang bilang, "Her, isi atuh." Alah, kono tok kuwi lho, wis pos nganu, pos bayangan, dia bilang. Oh, ya wis. Kita lanjut gitu. Di tempat itu tuh suasana mulai mencekam. Angin itu dari tempat itu tuh kencang banget. Suaranya gini. Mulai kencang. Aku hanya ngeliatin di tempat itu, terus habis itu hanya gini. Kita pun bertiga itu hanya saling pandang-pandangan aja dari tempat itu. Nggak berani nanya sih, kok iso ya ono garis polisi itu. Kita nggak buka obrolan itu, kita saling diem aja gitu. Kita udah diem, kita bikin kopi aja. Udah kopi pun bercampur hujan, kita udah nggak peduli, yang penting hangatin badan kita. Karena juga serba salah kan, kalau kita berhenti terlalu lama makin menggigil, makin kedinginan. Tapi kalau kita jalan terus capek karena dinginnya itu, lemah banget, posisi kita makin lemah. Jalan, mulailah masuk kayak satu hutan gitu, modelnya hutan, dan akarnya itu lebat banget di kiri itu. Di situ mulai ada suara tiba-tiba kayak entah mungkin kijang atau mungkin macan, nggak ngerti ya kita ya. Suara itu kayaknya cepet banget nembus itu, seret, tapi ada erangan gitu. Sebentar ada erangan. Ya udah, aku diem aja, hanya sambil lirik gitu aja. Dalam hati juga udah mulai berdoa untuk nguatin mental kita, iman kita. Karena di situ pun setiap si Dio ini berhenti, atau setiap si Dio ini kadang banyak terplesetnya, banyak terjatuhnya, itu mukanya udah makin pucat,
pandangan udah mulai kosong. Udah kayak di ini ya mas, kayak apa sih, kesirep gitu Iya. ya. Takutannya aku sama bintang hanya berlirik, tapi kayak kita ini ngomong telepati gitu. Iki Dio piye? Ini Dio gimana? Kalau kita paksa, kita nggak ngerti nanti gimana. Malahan kita kerepotan sendiri. Tapi kalau kita berhenti di sini, nggak mungkin. Karena jalan itu tuh memang benar-benar lebat gitu. Akarnya itu benar-benar nutupin semuanya. Tapi mulai ada suara-suara kayak gitu. Piye ki? Padahal hanya dalam tatapan mata. Tak akan berbicara seperti itu. Sambil gede-gede kita lihat ini, sambil gede-gede. Oh berarti kita jangan lanjut dulu, si bintang itu. Karena kita untuk mau ngomong pun aja makin lama makin berat. Jadi mulai hanya dari tatapan mata aja. Tapi aku bilang ke mereka semua, ayo kita harus lanjut. Kita nggak mungkin di sini terus. Ini jalan, gitu kan. Juga di tengah ini longsor, kita nggak ngerti kapan longsor itu datang apa enggak. Mulailah kita jalan lagi. Itu semua tuh rasanya itu kayak gelap banget, bener-bener gelap. Bulan pun nggak kelihatan karena mendungnya itu. Hanya anehnya itu dari gelapnya itu, dari pos 1 itu masih terdengar suara azan. Tapi makin kita hanya jalan sedikit, itu hilang. Suara itu hilang tadi. Seakan kita kayak malah terbawa ke tempat lain gitu loh. Dan itu jalannya itu rasanya lama banget, bener-bener lama banget. Membuat kita bertiga itu makin putus asa gitu. Naik capek, nggak tahu di mana pos berikutnya. Turun pun kita juga nggak bisa, nggak mungkin gitu. Tapi kalau kita tetap di sini, ini berbahaya buat kita, nyawa kita bertiga. Nah yang aku takutkan dalam hatiku ini, jumlah kita itu ganjil. Masa benar-benar nggak ada pendaki lain gitu? Nggak ada sama sekali. Yang kita temui itu hanya pendaki yang turun dan pendaki yang naik. Kita takutnya itu gitu. Karena juga hujannya itu deras, itu nggak mungkin dong ada orang yang mau turun. Pasti mereka stay di pos tertentu. Gak berapa lama kita mulai yuk wes lah, gimana pun keadaannya ya jalanlah, dikit-dikit nggak apa-apa. Itu Harry mentalnya mulai lemah. Dia bilang gini, dia tiba-tiba jalan habis itu ambruk ke kiri, jatuh gitu, gelimpang. Sempat dia gelimpang itu, terus akhirnya Harry aku tolongin sama Bintang langsung terjun turun. Dia udah di atas terus langsung turun nolongin. Kita berhenti di situ. Biar makmu saya ya, aku rakuat, dia bilang gitu. Ya wis diwileren si Harry malah bilang nyeletuk gini, wis apa aku tinggalin wae, aku tak ning kene. Oh iya beneran kayak kesirep ya, dia minta ditinggal. Iya gitu. minta ditinggal, udah malah kita yang suruh ngelanjutin. Ora Hir, dewe mangkate kan cah telu, gak mungkin dong mosok kita ninggalin kamu. Aku ini orang yang sedikit gak bisa sabar, karena aku kalau berada di suatu keadaan yang terhimpit gitu tuh, aku mau nggak mau harus tetap lanjut, harus cepet gitu. Sedangkan ngelihat dari fisiknya si Dio nggak mungkin dia lanjut itu. Kita lanjut itu sampai di pos 2, itu pun aku berbayang-bayangan, wah ini kayaknya anugerah nih kalau kita bisa sampai ke pos 2. Karena keadaan dia benar-benar lemah tuh. Sampai di itu pun juga ngelanjutin jalan, aku itu megangin Harry dari belakang punggungnya supaya dia kuat untuk nanjak. Harry itu untuk melangkahkan kaki makin lama itu makin berat katanya. Aku wis bener-bener kuat. Dia duduk. Oke, kita banyak istirahat gak apa-apa. Yang penting awakmu melu tetap naik sampai dapetin pos berikutnya. Ya. Sampai kita perjalanan itu gak nyerah. Pokoknya kita gak boleh nyerah sama keadaan. Kita berangkat bertiga
sampai bertiga, pulang juga harus bertiga, karena kita juga udah pamit sama keluarga untuk janji pulang harus utuh, itu nggak boleh ada pas sakit pun juga jangan, karena kalau kita makin berhenti lama itu malah makin dingin, malah kitanya juga sakit sendiri. Singkat cerita, kita akhirnya sampai di pos 2. Bener-bener langsung suasana itu dari yang pertamanya tegang, takut kalau ada apa-apa, itu langsung tenang gitu, langsung tenang semua. Kita lihat, akhirnya tegang gitu. Berapa lama Mas sampai pos 2? Sampai pos 2 itu sekitar setengah 12 malam, hampir ke jam 12 nya. Dari jam 4 lebih 12 tadi kita berangkat, bisa dibilang 7 jam hampir lebih. 7 jam. Iya, itu juga bener-bener anugerah, karena ngeri juga kalau kita takut kan, kiri kanan itu jurang gitu. Kita akhirnya udah sampai, kita agak lah cahaya mukanya Dio pun aja itu beda gitu, udah mulai inilah ada semangat dikit. Di pos 2 kita sampai di pos 2 itu modelnya yang kanan itu dari galvalum gitu, kayak rumah modelnya, tapi yang di kiri itu kayak warung tapi terbuka gitu. Udah, kita yang dalam aja gitu, bintang gitu, iya dalam aja, masuk ke dalam. Waktu itu bener-bener sepi banget, kosong, sampai nggak kelihatan apa-apa kan, hanya kelihatan bentuknya itu memang kesannya kok kayak gini ya gitu, dalam hati kok kayak gini tempatnya ya, kayak penuh, rasanya aneh gitu aja. Kita masuk di sana, bener-bener gelap, bener-bener kayak mencekam banget, nggak bisa apa ya, nggak bisa lihat cahaya satupun di dalam situ. Kita akhirnya masuk lah, so ya permisi gitu, mau numpang tidur di sini. Balik lagi ke mitos tadi, kalau misalnya kita mendapatkan gangguan di Gunung Lawu terutama ya, ada yang bilang katanya harus meninggalkan salah satu barang yang berharga. Di situ aku udah nyiapin beberapa uang pecah itu untuk maksudnya ditaruh di situ, jadi timbal balik lah, buat timbal baliknya. Jadi sepanjang perjalanan kayak tadi yang ada suara itu, aku mulai nyari, oh iya aku harus buang sesuatu nih gitu. Jadi kalau ada sesuatu katanya suruh ninggalin. Sampai di situ kita permisi, udah kita masuk. Dari yang tadi awalnya udah agak ini, ya mulai agak merinding lagi karena gelap itu tadi. Masuk udah, kita berberes semuanya. Awalnya semua kan jendela ditutup, pintu ditutup, rasanya lumayan hangat sih, itu lumayan hangat. Kita mulai masak-masak di situ, makan dan sebagainya, mulai kita gelar untuk tidur kita. Nah, setelah selesai itu udah mau tidur mana, milih, masing-masing milih, karena jika ada yang bocor sih sebenarnya di pos 2 itu, jadi agak menggeser. Aku awalnya posisinya itu mau di dekat tempat perapian, tapi gelap banget di tempat perapian. Cuma kok di situ rasanya kok dingin banget ya, tapi yang di sini kok agak hangat. Ya kita udah ngerombol aja di sini. Oke, kita ngerombol di sini. Makin ini sebenarnya ini nggak boleh ya, ini dilarang juga sih kalau dari peraturannya, nggak boleh mendirikan tenda. Tapi karena keadaan waktu itu benar-benar genting banget, udahlah kita buat tenda di sini aja, di dalam ruangan itu, untuk menghangatkan juga kan. Udah kita bikin, kita mulai masak, kita mulai makan. Selesai itu, yuk tidur aja yuk, biar besok ini bisa ini lagi. Tapi aku dalam hati udah mikir, gak mungkin lah keadaan kayak gini, makanan kita, minuman kita pun juga menipis, karena di situ kita pun juga ada salah. Kita itu sangunya beras, bukan nasi. Harusnya kalau memang mau mendaki itu sangunya nasi aja,
kalau beras itu dia ngabisin air, bener-bener ininya kita pun aja dari 5 botol hanya tinggal 1 botol, itu pun tersisa setengah. Terus piye dewi kalau besok naik lagi, si Bintang inisiatif udah nada air hujan gitu, karena keadaan gitu nggak ketemu sumber air juga, ditaruhlah salah satu resting kita di luar. Nah setelah kita tutup, kita akhirnya istirahat, masuk ke dalam tenda. Di tenda itu hangat sih, awalnya hangatnya sampai teman aku si Dio, oh ya aku tekan ya Dio itu tadi aku panggilnya Her, yaitu panggilan akrabnya kita, Her. Jadi sempat buka baju karena saking panasnya. Aku sama Bintang biasa. Mulailah situ bawahnya itu berubah sedikit demi sedikit, mulai agak dingin, tapi tiba-tiba itu langsung jadi dingin banget, langsung seketika dari yang agak dingin langsung berubah jadi dingin banget, cepet banget dinginnya. Video ini loh ada banget ya. Dia keluar lagi, dia ambil baju, terus pakai bajunya, jaketnya. Aku pun di situ sama Bintang juga ngerasa dingin. Kok kayak adem ya? Goyok gitu. Emang untel-untelan sih di situ, emang jejer-jejer biar anget maksudnya gitu. Tapi itu udah sekitar jam 1:30, mau ke 1:30. Di luar itu ada suara langkah kaki. Orang banyak. Sekitar mungkin ya 5 orang. Ada yang sambil ngobrol. Dia itu jalan kayak pendaki lain. Oh, ya, ada pendaki lain ya. Oh iya gitu ya. Sebenarnya memang perubahannya apa-apa. Dan di situ dia udah tidur. Dia udah tidur. Kita dengerin aja sih, jalan-jalan. Mereka kayak ngobrol gitu, tapi nggak jelas ngobrol apa. Terus ada kayak suara, tiba-tiba pintu kami itu dibuka, brak gitu. Si Bintang refleks, "Nggih, monggo. Mboten mawon, Mas." Terus aku lihat kan, aku buka, maksudnya biar menjaga kesopanan juga, salam lah. Aku buka, aku keluar. Rauno lontang. Nggak ada orang. Nggak ada. Pintu pun tertutup rapat waktu itu. Oh iya toh. Paling yang ngarep sih Bintang bilang gitu, karena yang di depan itu ada yang kayak warung itu kan. Aku juga mikirnya oh mungkin mereka ngadu di situ, mungkin tadi buka sebentar karena lihat kita ada barang-barang itu ada senter, akhirnya tutup lagi. Tapi itu tuh hanya suara buka aja, nggak ada suara nutupnya gitu. Brek gitulah suaranya, brek agak kencang. Oh ya wis lah, aku masih nggak kepikiran yang aneh-aneh sih, atau yang aneh. Nah kita lanjut tidur lagi, mulailah tidur, tapi di situ itu kayak bergilir gitu loh, rasanya kayak kita bergilir dibanguninnya. Jadi misalnya aku tidur, terus si dia juga tidur, Bintang bangun, tiba-tiba bangun, nyelutuk dia, bangun ya, adem yo, saya adem gitu. Terus udahlah aku mulai agak sadar, tapi aku merem. Gantian, aku bangun, dia sama Bintang tidur. Nah sambil benerin posisi karena makin dingin. Di luar itu rasanya kita itu kayak keadaan nggak ada di dalam tempat itu gitu, nggak ada di shelter itu gitu. Kayak kita itu di luar, nggak ada ininya sama sekali. Kok aneh ya, kok kayak rasanya itu memang kayak di luar gitu. Terus ada suara kayak berisik gitu, tang gitu, biasa aku pikir kan air hujan. Terus tidur lagi, gak berselang lama itu mulai ada suara kayak nestingnya, mungkin hanya sendok jatuh lah, pleng gitu aja, sesekali gitu suaranya. Mulai lagi, ya iseng mencoba sih, dan gitu bangunin.
terus lagi mulai lagi ada ini suara lagi datang terus kayak ada orang berisik ngomong-ngomong gitu di luar. Aku bilang ke Bintang, "Bang, apa dijak mlebu wae yuk, anget." Lah wis ben ge wae. Wis. Nah, sampai di puncak itu nesting itu suaranya berisik banget. Rang. Kita masih nggak apa-apa. Harry tetap di posisi dia tidur. Ya posisi tidurnya itu telungkup, tapi mengarah ke kiri. Ya ke kiri lah. Nah yang di kanan. Tapi orang lebih paling sebagai baik. Mulai makin suara mulai makin menjadi makin ini di baliknya tenda kita itu tuh itu juga kayak bayangan gitu kan. Center itu kan ditaruh di luar, posisinya di bagian ininya ya kayak besinya gitu ditempelin gitu aja, nyorotnya itu ke arah perapiannya tadi. Yang aku tahu ini center punya temanku studio ini, itu tuh dia terangnya itu bisa sampai 8 jam lebih malahan. Tapi kenapa kok cahayanya itu makin lama kelihatan makin redup, kayak dikecilin gitu loh, padahal itu udah paling maksimal. Aku juga berpikiran paling baterainya udah mulai mau habis. Dari situ tuh kelihatan kayak apa ya, kayak bayangan tapi hitam gitu aja, gak gerak sama sekali, hanya diem gitu aja di situ. Pikir ya mungkin karena efek cahayanya itu. Mulai kita bisa tidur, bangun lagi. Yang paling parahnya di dalam, suara dari luar itu kayak pindah ke dalam. Jadi orang-orang yang kayaknya makan di luar terus komunikasi di luar itu kayak pindah di dalam di sebelah kita. Aku cuek aja, si Bintang juga ikut kebangun, cuek aja. Mungkin mlebu ya, tapi nggak ada suara buka pintu. Kita juga kayak nggak sadar gitu loh, pintu kan nggak dibuka tutup, kok orang bisa pindah ke dalam gitu. Mulai suara itu makin berisik, kayak orang makan gitu, makan, minum, ngobrol serasanya. Tapi ngobrolnya itu kecil, hanya gerakan makan sama minumnya itu pakai nesting kita gitu. Aku pikir nesting kita dipakai mainan malahan, kok kayak delanya banget gitu. Aku pikir makin menjadi suara berisik, pang, tikus. Aku saking gemesnya kan, tikus. Aku buka, aku keluar, apa cek. Si Bintang bilang gitu, Cecil dibuka. Aku keluar. Di situ dekat perapian, aku lihat ada sosok hitam. Merindingnya, sosok hitam. Dia kayak kukunya itu tajam ini, tapi dia jongkok sambil melototin ke arah nesting kita. Jadi dia gini, ini jongkok. Matanya aku juga gak begitu lihat ya, tapi yang aku lihat di tangannya itu kayak ada merah-merah, entah mungkin kayak cincin atau gimana. Saat itu juga aku bener-bener, ya ampun, ternyata ini aku baru lihat seumur hidupku, aku baru lihat ini. Bisa dibilang ini kayaknya jelas sih, jelas walaupun nggak lihat mukanya. Dari posisinya gitu dia gini. Dan ada satu lagi di dekat perapian yang warnanya hitam itu, aku nggak berani lihat sih kalau yang ini. Aku nggak, karena aku keluar gini aja, aku lihatnya langsung ke dia itu, si sosoknya ini gitu. Di perapian sebenarnya mungkin ada, entah lagi gini atau gimana posisinya, tapi aku nggak, hanya sedikit aja gitu loh lihatnya, karena fokusku kayak yang ini. Di si Bintang bilang, apa cek? Terus aku langsung masuk, orang apa kok. Aku tutup, aku rapetin lagi ya, karena double layer, jadi 2 kali tutup. Turu bae gitu. Jadi si Bintang sama si Dewi itu nggak ngelihat sama sekali yang Mas Cecil lihat? Nggak lihat sama sekali, sampai sekarang pun dia pun nggak aku ceritakan apa yang aku lihat waktu itu, karena aku juga menjaga mental mereka, karena keadaan waktu itu memang aku berusaha untuk nutupin itu sebenarnya sampai sekarang. Jadi ini sebenarnya aku ceritain baru di sini gitu.
mereka pun juga nggak ngerti sampai detik ini. Aku lihat ini, itu mulai kebayang-bayang di pikiranku. So itu merindingnya setengah mati aku waktu itu, nggak bisa berkata-kata, nggak bisa mau jelasin juga nggak mungkin gitu. Yang aku lakukan waktu itu aku berdoa aja. Aku bilang ya tolong selamatkan aku sama teman-temanku. Saya mohon maaf kalau ada kesalahan, misalnya saya atau teman-teman saya mungkin entah menyinggung atau gimana. Setelah kejadian itu, suara resting yang berisik itu berhenti, seketika berhenti. Aku bilang aku minta maaf kalau memang mengganggu di sini, tapi memang kita hanya berniat untuk neduh, untuk menginap di sini. Dalam hatiku menyampaikan itu. Gak berapa lama mulailah itu berhenti. Kita berangsur-angsur akhirnya bisa tidur nyenyak, yang ternyata kalau bisa dibilang itu sekitar jam 4:30 lah. Kejadian itu yang paling puncaknya 4:30. Kita tidur, bangun sekitar 5:30. Suara azan kedengeran, yang tadi jam 4-an itu mulai kedengeran tadi. Ya ampun, tadi kok waktu kita berangkat naik aja kok langsung hilang suara azan itu, mulai hilang. Tapi pas ini kita coba menenangkan hati terus berdoa gitu, kok mulai kedengeran lagi. Ya bersyukur banget waktu itu. Memang itu benar-benar ya yang paling jelas yang aku lihat seumur hidup ya baru itu. Aku bangun, langsung yang aku lakukan mendekat ke tempat dia, bilang terima kasih saya sudah dibolehkan menginap di sini bersama teman-teman. Tinggalin yang tadi mitos barang berharga itu, aku tinggalin uang itu malah banyak aku di situ, karena aku merasa mungkin ada sikap kami yang nggak baik sampai akhirnya kita pun jadi kayak diganggu seperti itu. Nah di situ cuaca udah mulai terang, ini kita sarapan pagi ya, ini sih dia udah mulai pulih, langsung berubah, cahayanya langsung berubah di pagi itu, berubah banget, semangatnya udah balik lagi. Yuk habis ini kita terusin. Tapi karena aku mengingat kejadian yang tadi pagi, aku bilang enggak, kita turun aja, lain waktu kita naik lagi kalau bisa. Masih terbayang itu tadi kan, juga mungkin aja nggak bisa lah dilanjut, hanya diizinkan menginap di situ untuk nantinya pulang. Oke, kita sarapan, sekitar jam 7 kita mulai jalan turun. Keadaan di dalam ransel itu udah basah semua, nggak mungkin lah kita kalau mau lanjut gitu, juga kita udah lemah. Waktu kita perjalanan turun itu aneh banget, hal aneh banget. Kenapa kita naik bisa sampai berjam-jam gitu lamanya, tapi kita turun itu hanya sekitar 1,5 jam sampai ke base campnya lagi. Aneh, bener-bener aneh gitu, kayak kita mau naik kayak nggak diizinkan, tapi setelah kita turun kok jadi cepat banget. Dan bekasnya pun seperti longsor dan lain sebagainya samar-samar nggak kelihatan. Kalau semalam itu jadi ada kejadian itu gitu, longsor gede itu. Ya udahlah, aku hanya perjalanan bersyukur aja kita bertiga ini masih bisa turun selamat, dan ada gangguan apapun. Dan yang paling aku takutkan teman aku si Dio ini. Bersyukur sampai sekarang ini ya Lamu masih menyimpan itu misteri, tapi aku jatuh cinta banget sama Lamu. Berarti kemarin nggak sampai puncak ya Mas ya? Nggak sampai sih, karena banyak hambatan tadi ya, tapi ada sih satu lagi cerita, karena aku masih menyimpan, aku harus nyobalah naik ke Lawu lagi gitu. Aku berikutnya, aku seminggu kemudian ada pindah, tapi di sini juga ada ceritanya lagi, karena aku dendam juga pengen gemes mau naik lagi gitu. Ada ceritanya, walaupun aku
paginya itu aku lihat itu gitu, tapi aku tetap memberanikan diri. Aku penasaran kenapa sih kemarin kok kita nggak diizinkan. Mungkin bisa jadi cerita lagi ya. Iya, karena pasti ceritanya ini bakal panjang banget. Mungkin Iya. kita nanti bikin series khusus Gunung Lawu ya Mas. Kita ini baru Iya. pertama kali ada narasumber yang mau menceritakan kisahnya di gunung. Iya, Karena ya kayak kita tahu ya Mas, iya. mitos-mitos yang nggak kita percaya di sini ternyata Semuanya terjadi. nah di gunung itu berbeda gitu. Karena penunggu gunung juga kan masih yang benar-benar Iya. apa ya, wingit sakral gitu ya Mas Iya, ya. karena juga bisa dibilang hutan ya yang terjamah Itu sih. manusia. Berarti terbawa sampai ke Salatiga nih Mas. Ya, sempat ya. Memang aku posisi waktu itu sengaja aku nggak ceritain ke teman-teman apa yang aku lihat. Tapi itu masih membayangi aku. Sampai di rumah pun aku juga masih merasakan terbawanya itu. Gitu. Jadi gini, aku waktu di kamar tiba-tiba aku ya diam aja di kamar, itu kayak ada sesuatu yang ngawasi aku gitu. Lihat aku kadang ngintip, kadang dari luar pintu kamar yang kayak ngintip gini aja. Dari kamar pun di jendela itu, di kacanya tiba-tiba kayak ada yang ngintip, seakan aku merasakan ada yang ngintip, tapi pas aku tengok jadi nggak ada gitu, hilang. Entah mungkin karena perasaanku atau apa aja gitu, tapi ini nih nggak mengganggu banget ya, hanya ya kayak ngintip aja. Itu berangsur-angsur sekitar 3 hari lah merasakan itu. Tapi ya waktu 3 hari itu aku juga bilang sama Bintang, ayo kita naik lagi yuk. Gitu. Ya hanya itu aja sih, nggak begitu sampai teror banget enggak. Kebanyakan di jalan kita kebanyakan minta maaf kalau kita bersikap nggak baik sih. Oke deh. Mungkin cerita selanjutnya nanti kita di episode yang selanjutnya ya Mas Boleh, ya. boleh. Nanti kalau bisa Bintang sama Deo kalau misalnya mau ya Mas. Oh, Nanti ya, kita oke. undang kalau boleh ya Mas. Iya, boleh dikonfirmasi. Cerita dari sudut pandang masing-masing gitu. Oke, terima kasih Mas Ice buat Iya, ceritanya selamat yang sangat menyeramkan dan sangat menarik. Ini suasananya langsung berubah jadi kayak gunung gitu, langsung Iya. dingin, terus banyak suara-suara aneh gitu. Tadi masuk ya kayaknya ya. Masuk kayaknya. Oke deh, buat teman-teman semua penonton Unfocus yang memiliki cerita-cerita mistis yang lainnya, silakan untuk tuliskan di kolom komen. Siapa tahu nanti kita bisa cerita-cerita di sini. Jangan lupa untuk di like dan di subscribe, dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya. Di sini kita hanya berbagi cerita dan pengalaman. Tetap waspada, mereka ada di sekitar kita. Tetap di Unfocus.